Sekali lagi selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Pada sesi kedua ini kita akan mendengarkan materi dari Teh Karin dengan judul Kapan Pantas untuk Menikah. Nah, sebelum beralih ke materi, saya akan memperkenalkan dahulu nih moderator kita pada siang hari ini. Beliau bernama Kak Rifdah Khairunisa. Nah, aktivitas Kak Rifdah ini adalah sebagai guru, ya, sebagai mahasiswa. Kepada Kak Rifdah, langsung saja kita persilahkan. Ya, terima kasih Kak Sarah. Oke, bismillah teman-teman. Alhamdulillah kita udah ada di materi kedua. Nah, ini kita akan dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Teh Karin Hakman. Teh Karin, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Teh. Teh Karin gimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan terbaik ya, menurut Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan keluarga juga selalu sehat dengan Allah. Oke, jadi teman-teman langsung aja kita akan mulai materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Teh Karin Hakman. Kepada Teh Karin, dipersilahkan. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah ya semua yang hadir di sini. Terima kasih banyak untuk panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dan juga seluruh pendukung kegiatan, dan juga kepada, kayaknya ini masih adik-adik saya semua ini ya. Kalau melihat wajah-wajahnya ya, ini beberapa on cam. Jadi sepertinya yang hadir-hadir di sini adalah para adik-adik yang usianya di bawah saya ya. Ahlan wa sahlan semuanya ya. Moga-moga hari ini kita bisa mendapatkan tazkirah dari Allah Subhanahu wa taala, pengingat bagi diri kita insyaallah ya. Kalau disebut materi mungkin Bima bukan materi ya, sharing-sharing aja, Teteh bukan ustazah. Ya. Luar biasa juga enggak ya, Teteh juga masih belajar insyaallah. Kita cobalah lihat ya apa saja tazkirah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita di siang hari ini. Insya Allah saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Afwan, ini tergeser jarumnya. Ya, para akhwat mungkin tahu ya, adik-adik solihah. Kalau tergeser jarumnya jadi ketusuk. Gitu. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita berkumpul di siang hari ini, bukan hanya karena kita kemudian bisa bermajelis bersama, tetapi lebih karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada kita, memberikan kepada kita peluang amal. Ya, betapa banyak orang-orang yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan saja bergumul dalam kelalaian gitu ya, dalam kemalasan, dalam ketidakproduktifan gitu ya. Semoga dengan kita hadir di sini ya minimal selama 2 jam ke depan, insya Allah kita semua dihitung ya, dicatatkan bahwa kita telah beramal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Teteh pribadi ya ini salah satu hal yang penting, karena godaan di zaman sekarang itu kan Masya Allah ya, godaan macam-macam begitu. Jadi ketika kita sekarang mendapatkan peluang untuk mengisi waktu dengan baik, alhamdulillah minimal gitu ya, dengan segala kelalaian kita yang lain, ada hal-hal bermanfaat yang kita lakukan. Khususon insya Allah kali ini Teteh diminta buat sharing-sharing tentang kapan kita kemudian siap menikah ya. Namanya kapan kita siap menikah? Ya. Ada apa? Ada ininya tidak? Persyaratan-persyaratannya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang puasa, punten ya. Ini saya masih menyusui tidak puasa dari tadi pagi, masih ngoceh-ngoceh, jadi saya izin minum ya. Banyak minum maksudnya. Kapan kita kemudian siap menikah?
Kalau di dalam segi fikihnya, mungkin nanti kapan-kapan ada yang mau mengundang ustadz atau ustazah, mungkin ustadz-ustazah yang bisa menjawab ya, apa yang dimaksud dengan akil balik, begitu ya. Apa yang kemudian dimaksud dengan bisa memberikan nafkah dan seterusnya ya. Kemudian hukum menikah juga beda-beda ya, ada yang hukumnya kemudian wajib, ada yang hukumnya kemudian sunnah, ada yang hukumnya makruh, bahkan ada hukum menikah yang haram gitu ya dalam situasi kasus tertentu gitu ya. Nah, bagian saya mah gitu ya, karena saya mah bukan ustazah, saya tidak berani masuk ke dalam area sana, sehingga yang ingin saya bahas di sini ya, satu hal bahwa berkenaan dengan pernikahan itu tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin ngerasa saya rasanya belum siap nikah. Ilmu saya masih kurang, kemudian secara kematangan saya masih kurang, tapi kemudian datang ikhwan, datang laki-laki yang baik, hanif, gitu, datang ke orang tuanya si perempuan, kemudian ngobrol-ngobrol mau ngelamar ternyata. Orang tuanya pun ngerasanya srek, gitu. Istikharah ya Bismillah lah. Gitu. Moga-moga ini adalah jodoh terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh jadi seperti itu. Ya. Yang laki-laki juga mungkin gitu, awalnya mungkin inginnya, saya inginnya kalau menikah teh, pengennya sudah bisa memberikan rumah, pengennya sudah bisa memberikan mobil, pengennya sudah bisa menjadi imam yang baik, pengennya kalau bisa mah sudah hatam itu hafalan 30 juz sebelum nikah. Jadi niatnya nikahnya nanti itu. Tahu-tahu ketemuan sama temennya. Temannya kemudian ngobrol, ya, terus nanyain, Kang, Kak, atau apa panggilan temennya kalau laki-laki? Udah siap nikah belum? Ini adik saya nih, adik perempuan saya, udah lulus kuliah, sambil nyari kerja dia pengen nikah, ya, lagi nyari calon. Udah siap belum? Kalau udah siap, mungkin bisa saya kenalin ya, lewat kakaknya, lewat temennya. Akhirnya kenalan lewat kakaknya dan ternyata ngerasa yang awalnya niatnya nikahnya mungkin masih lama gitu ya, pengennya mah nabung dulu, pengennya mah ngafalin Quran dulu, pengennya mah ini itu dan seterusnya. Ya tapi qadarullah, alhamdulillah gitu ya, begitu kemudian diperkenalkan, melihat perempuannya, mungkin menurut orang lain perempuannya tidak terlalu cantik, biasa-biasa saja menurut orang lain. Tapi ternyata menurut si laki-laki yang tadi ini, yang hanif ini gitu ya, yang baik ini, ada kecenderungannya untuk menikahi si perempuan ini. Dia melihat perempuan ini kok kayaknya baik banget ya, kok kayaknya menenangkan gitu. Kan kita ada nazar ya, salah satu sunnah sebelum menikah. Rasulullah SAW memerintahkan untuk nazar, untuk melihat. Jadi boleh calon suami melihat calon istrinya gitu ya. Jadi nggak membeli kucing di dalam karung begitu ya. Jadi nggak apa-apa dia melihat. Lalu kemudian muncul kecenderungan ingin menikah, gitu ya. Kemudian kenalan lebih jauh tuh, ya ngobrol dengan kakaknya, begitu ya, diceritakan ini dia begini-begini, kekurangannya dia begitu-begitu, tapi dia punya cita-cita begini, gitu. Ukuran biodata misalnya, gitu ya. Dan nggak harus biodata, apa aja lah. Intinya proses saling mengenal. Di dalam proses itu, mungkin tadi udah dibahas ya sama Kang Sani ya. Berbagai macam jenis proses perkenalan gitu ya di dalam Islam, akhirnya ternyata malah jadi mau nikah. Yang awalnya nikahnya misalnya mau umur berapa, setelah sudah punya segala rupa itu, ternyata umurnya masih 23, 24, terus mau nikah gitu. Teteh sendiri gitu, ini karena kayaknya adik-adik semua, jadi saya panggilnya adik-adiknya. Teteh sendiri gitu ya, mengalami dulu itu pengennya nikahnya umur 30 ya. Dulu saya pengennya nikah umur 30, pengennya nikah itu kalau udah S1, S2, terus kalau bisa langsung S3 baru nikah. Qadarullahnya ternyata alhamdulillah dipertemukan dengan jodohnya lebih awal dari itu. Sebaliknya, ada juga orang-orang ya, maupun laki-laki maupun perempuan yang muslim dan muslimah, muda-muda ya, pemuda-pemudi muslim begitu, yang dari awal tuh hafalannya sudah selesai 30 juz Al-Quran. Ya, mengkaji ilmunya sudah banyak, sehat, ya, persiapan, pandai mengelola rumah tangga.
Ya. Pokoknya orang tuanya itu udah nggak lagi ngurusin rumah, semuanya diurusin sama dia. Baik pemuda maupun pemudi. Sebentar ya, sebentar. Ya, punten ya, ini rumah segini-gininya saya sambil ngasuh anak-anak juga, bagi-bagi tugas sama suami ya, insya Allah. Ya, tapi ada juga yang kemudian dia sudah pandai, baik pemuda maupun pemudi ya. Jadi saya berbicara tentang mengelola rumah itu baik pemuda maupun pemudi, karena pemuda-pemudi itu kan sudah kuat. Ya sampai kapan yang nyuci mobil ayahnya lagi gitu ya. Gantian aku ya, anak laki-laki nyosok nyuci mobil. Ya, bahkan mau laki-laki mau perempuan masuk dapur bebersih rumah supaya apa, orang tuanya tinggal istirahat, orang tuanya tinggal minum teh, minum kopi gitu. Bisa tilawah, bisa apa, jangan sampai ini pemuda-pemudi gitu ya kuliahnya online atau kerjanya online gitu tapi kemudian masih tidak bisa membantu situasi dan kondisi di dalam rumah. Ada yang begitu, sudah siap, sudah sangat matang, secara keilmuan sudah bagus, walaupun belum sempurna, secara akhlak juga sudah bagus, walaupun belum sempurna, hafalannya sudah bagus, walaupun belum sempurna, tapi ternyata jodohnya belum datang. Kok bisa gitu? Padahal kalau kita ngelihat nih, ini orang udah siap banget nih buat nikah. Diperkenalkan ke satu orang, belum jadi. Diperkenalkan kepada orang yang lain, belum jadi. Bahkan ada yang belum pernah diperkenalkan kepada siapapun. Kok bisa begitu? Nah, maka ada beberapa konsep yang harus kita pahami. Pertama, jodoh itu adalah sepenuhnya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh sepenuhnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita merasanya siap atau enggak, itu tidak menentukan datangnya jodoh. Maryam binti Imran ketika diberikan predikat fasaddaqat bikalimati rabbiha, dan dia ini adalah yang membenarkan kalimat Rabbnya, disebut sebagai kalangan dari antara para muttaqin, Maryam binti Imran. Yang kemudian Maryam binti Imran ini dijamin menjadi salah satu wanita pemuka ahli surga. Bahkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah ya melalui perantaraan malaikat Jibril disampaikan memilih Maryam binti Imran melebihi segala perempuan. Artinya memiliki keutamaan. Apakah dia pada saat itu sudah menikah? Belum. Apakah pada saat itu memiliki seorang suami? Belum. Jadi kesolihan seseorang tidak menjadi faktor apakah jodohnya datang atau tidak. Makanya kita bisa melihat ada para pemabuk yang kemudian bisa nikah. Ada orang yang main riba kemudian bisa menikah. Tidak juga ditentukan dengan pendidikan. Ada orang lulusan SMP menikah. Ada orang lulusan S3 menikah. Ada orang lulusan S2 menikah, ada yang lulusan S2 belum menikah. Tidak ditentukan dengan kecantikan atau ketampanan. Mungkin di sini punya pengalaman ya, ada teman-temannya yang cantik tapi belum nikah. Ada juga temannya yang cantik tapi sudah menikah. Begitu juga yang laki-laki, ada yang tampan tapi belum menikah. Tidak juga ditentukan dengan harta. Ada yang kemudian pekerjaannya sudah sangat mapan tapi belum juga menikah. Ada yang kemudian pekerjaannya awut-awutan gitu, misalnya ya masih tumpang tindih, masih pindah satu sini, masih pindah lagi, belum memiliki pekerjaan tetap, tapi biiznillah kemudian dia menikah. Sehingga konsep pertama ini harus betul-betul kita yakini gitu ya, bahwa jodoh itu adalah sepenuhnya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu adalah bagian dari takdir dan itu adalah bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu betul-betul hak prerogatif dari Allah. Ya. Usaha boleh kita lakukan, tapi kita tidak bisa melihat hasil. Ya. Itu diukur dengan usahanya.
Ada orang nggak berusaha sama sekali bahkan untuk mempersiapkan pernikahannya. Tahu-tahu nikah, terus nggak tahu adab malam zafaf gimana, terus nggak tahu tugas seorang qawam apa, tidak tahu tugas seorang muslimah apa, dan seterusnya. Ada? Ada. Kalau dibilang siap, siap nggak? Ya kita dengan logika manusiawi kita mengatakan tidak siap, tetapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah siap menikah dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Itulah yang terbaik bagi dia. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menikah atau belum itu tidak menentukan derajat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah atau belum itu tidak menentukan kemuliaan kita. Makanya kemudian ketika tadi ya kita membaca kisah tentang saya mention kisah tentang Maryam binti Imran. Maryam binti Imran adalah salah satu contoh seorang muslimah yang ketika dia ditetapkan sebagai muslimah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dalam keadaan belum menikah. Jadi Masya Allahnya itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan memberikan contoh perempuan itu sebagai wanita pemuka ahli surga itu kan ada 4. Ada Khadijah radhiyallahu anha, wanita karir. Ada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu rumah tangga. Kemudian ada Asiyah, ya, istrinya Firaun, yang kemudian hidup di tengah berbagai kezaliman di sekelilingnya, tapi dia tetap bisa taf. Ya. Dia berjuang tidak sendiri, dia berjuang bersama Allah. Kemudian yang keempat ada Maryam binti Imran, yang di dalam kisah di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya, Maryam binti Imran dalam keadaan belum menikah. Jadi setiap representasi para perempuan itu disampaikan. Maka begitu juga kemudian untuk laki-laki, tidak bisa kita menilai kemuliaan seseorang hanya dengan status apakah dia sudah menikah atau belum. Maka bagi yang sudah menikah tidak perlu merendahkan teman yang belum menikah, dan tidak boleh terbesit di dalam hatinya, oh aku lebih mulia menikah karena aku sudah menikah, aku sudah menjadi seorang istri, aku sudah menjadi seorang ibu. Tidak boleh sedikit pun terbesit perasaan seperti itu. Dan bagi yang belum menikah tidak boleh juga terbesit ya perasaan kemudian iri hati ya, apalagi sampai jadi dengki gitu ya melihat teman-teman yang lain sudah menikah. Tetapi sikap yang baik adalah mendoakan kebaikan, dia husnuzon kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya dua konsep ini gitu ya, maka kita jadi akan lebih terbayang gitu. Oh, bahwa masalah kesiapan menikah ini gitu ya, dia beririsan juga dengan kesiapan menikah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita lakukan adalah mengusahakannya, mengikhtiarkannya. Kenapa harus mengusahakan? Kan katanya tadi sudah disampaikan ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kan rezeki itu semuanya ada di dalam genggaman Allah, dan takdir itu ada di sisi Allah. Ya. Mau kita siap nggak siap, katanya nanti kalau jodoh datang ya datang aja. Terus ngapain kita harus susah-susah menyiapkan? Karena masalahnya di sini bukan hanya tentang kapan kita menikah, tetapi dengan siapa. Itu yang penting. Kalau kapannya kita nggak punya pilihan. Allah sudah menentukan semuanya. Makanya tadi disampaikan ya, baik itu yang solih maupun yang kurang solih, gitu ya, mau yang hanif mau yang tidak hanif, bahkan non muslim sekalipun, bahkan orang-orang yang memusuhi Islam sekalipun, mereka menikah ya. Sebagai bagian dari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan siapanya itu yang kemudian akan menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, bukan hanya kehidupan kita di dunia, tetapi juga kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nur. Saya rasa ini mungkin sudah dibahas sama Kang Sani tadi ya. Jadi saya nggak akan mendalam di sini ya. Asumsi saya sudah dibahas sama beliau. Saya cuma mention ayatnya supaya kita satu frekuensi aja. Di dalam Quran surah An-Nur ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, yang tafsir artinya adalah perempuan-perempuan yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji.
Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yakni di surga. Dengan adanya ayat ini, maka kemudian kita mendapatkan satu hint dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jodoh adalah takdir dari Allah. Tetapi dalam memilih jodoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pilihan-pilihan. Jadi segala urusan kebaikan dan keburukan di dalam kehidupan itu selalu sama Allah diberikan pilihan-pilihan. Di dalam Quran surah Asy-Syams Allah menyampaikan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kami ilhamkan kepada manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan fujur, jalan dosa, jalan kerusakan, jalan keburukan. Ya, wataqwa dan jalan takwa. Bersyukurlah mereka yang kemudian mengambil jalan-jalan yang suci. Bersyukurlah mereka yang mengambil jalan-jalan kebaikan. Bersyukurlah mereka yang kemudian menyucikan diri. Artinya apa, gitu ya? Ayat ini berbicara, gitu ya, bahwa ketika kita berusaha memperbaiki diri kita, maka insya Allah Allah pun akan memasangkan kita dengan jodoh yang baik. Ini mutlak. Ya, saya nanya ke Ustaz Jalaluddin Asyatibi, oh berarti kalau kita memperbaiki diri, ya nanti insya Allah akan baik juga jodohnya. Iya. Terus kenapa atau teh saya pernah ketemu sama teman saya itu hafizah, tapi dia nggak dapat suami hafiz, kayaknya suami dia biasa aja, bukan ustadz suaminya. Padahal teman saya ini, hafalannya banyak. Ya, kalau nyampein kajian kemuslimahan tuh pemahaman tafsirnya bagus. Tapi dapat suami kayak orang biasa, orang kantoran biasa, bukan ustadz, pakaiannya juga biasa-biasa aja. Pas saya dengerin dia ngaji juga nggak indah-indah amat ngajinya. Kok bisa gitu? Karena kadar takwa seseorang itu tidak diukur dengan satu item saja. Mungkin yang satu hafizah, kita nggak tahu kualitas hafalannya di sisi Allah gimana. Yang tadi gitu ya, mungkin bukan ustadz, tapi kita nggak tahu kualitas amalnya yang lain seperti apa. Saya sendiri ngalamin sama suami. Gitu ya. Saya nikah sama suami, ada hal-hal yang kemudian kami sudah sefrekuensi. Tanpa harus diobrolkan pun kami udah sefrekuensi. Misal, contoh gitu ya, pada subuh kita zikir pagi. Itu udah sefrekuensi, nggak perlu ngobrol lagi. Udah sama-sama tahu, oke, pada subuh kita zikir pagi. Gitu. Tapi kemudian ada hal-hal amalan-amalan yang lain gitu ya, yang beliau tuh kuat di sana dan saya lemah di sana. Dan harapannya moga-moga beliau melihat ada amal kebaikan di sisi saya ya, yang kemudian saling selang-seling gitu. Nah, karena ini tadi gitu. Karena perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, karena itulah kemudian kita ingin mempersiapkannya. Supaya ketika jodoh yang nggak tahu kapan tadi itu datang, kita tuh hadir dengan sepenuh takwa. Kita hadir dengan sepenuh iman. Kita dalam keadaan takwa dan iman yang baik. Karena ya pernikahan nanti sekufunya di dalam takwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menikahkan hamba-hambanya itu ya sekufu dalam hal takwa. Begitu ijab qabul itu terikat, pernikahan itu disahkan, maka insya Allah itulah pasangan terbaik bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bibir saya kelihatan mengkilap cuma di screen doang ya. Aslinya mah enggak. Jadi saya nggak pakai apa-apa ya. Saya tuh cuma khawatir saya dikira tabaruj begitu ya. Nanti pada ngikutin, jadi saya klarifikasi ini mungkin karena faktor cahaya. Saya tidak pakai apa-apa ya. Ini hanya faktor cahaya saja. Lalu apa yang perlu kita persiapkan? Untuk tadi ya, sebagai bahan kita menjemput jodoh kita yang entah kapan datangnya itu. Gitu ya. Kalau saya dulu, zaman-zaman saya mah generasi milenial, kalau ini melihat wajah-wajahnya, ini mah kayak generasi Z ya, usia 20-an, early gitu. Saya mah sekarang udah 32 ya. Ya jadi
kalau generasi saya dulu, kalau saya datang ke kelas-kelas pranikah, biasanya suka disampaikannya persiapan menikah itu ada 3, sakofah, ruhiyah, jasadiah. Sepanjang kemudian saya menikah, gitu ya, bertahun-tahun, walaupun kami juga masih ya keluarga muda lah mungkin ya, keluarga agak muda begitu ya. Saya cenderung lebih senang menyampaikannya dengan membaginya menjadi 2 kategori untuk kita mengukur kesiapan pernikahan kita. Ya. Yang pertama adalah hal-hal yang perlu dipelajari, yang kedua adalah hal-hal yang harus dilatih. Hal-hal yang perlu dipelajari adalah hal-hal yang kemudian bisa dicicil. Bisa kita pelajari dari sekarang. Nggak harus nunggu kita menikah pun kita bisa belajar itu dari sekarang. Hal-hal yang, sementara poin kedua, hal-hal yang harus dilatih adalah hal-hal yang nggak cukup hanya dipelajari, tapi perlu dilatih itu ilmu-ilmunya dari sekarang. Gitu ya. Latihannya seperti apa? Nah, ini kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, ya, ini bab 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya minum ya seperti yang tadi disampaikan, kalau hari Ahad dari pagi sampai sore soalnya, insya Allah. Ya, jadi yang 1, ya. Apa saja hal-hal yang perlu dipelajari untuk mempersiapkan kita menuju pernikahan. 1.1 ilmu. 1.1 adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu menjadi hamba Allah yang sederhana. Ilmu menjadi hamba Allah yang baik. Ini pesertanya ada berapa nih? Ini kajian pranikah. Ada 121. Coba aja kalau saya ngisi kajian fikih sholat gitu misalnya ya. Jangan kajian fikih sholat lah. Kajian keutamaan sholat. Saya takut kalau ngisi kajian fikih sholat, ngisi salah. Keutamaan sholat gitu misalnya. Ya. Yang pertama persyaratan untuk hal yang harus dipelajari, ya. Ya. Yang kedua adalah hal yang harus dilatih. Di antara hal-hal yang harus dipelajari, yang pertamanya adalah ilmu menjadi hamba Allah yang baik. Atau ilmu menjadi muslim yang baik, ilmu menjadi muslimah yang baik. Sederhana, insya Allah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menikah kan? Iya, betul. Ya. Ini saya terangkan dulu, insya Allah. Nah, kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena pada kejadian realitanya nanti di lapangan, yang membuat seluruh teori-teori pranikah yang sudah kita pahami mungkin ya sebelum menikah nanti, eksekusinya itu nanti sangat-sangat ditentukan dengan seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini adik-adik pernah datang ke workshop tentang teori komunikasi suami istri, misalnya ya. Kemudian dikasih tahu kan gaya komunikasi yang baik itu seperti apa. Nanti pasca menikah yang menentukan kita kemudian apakah kita mampu menahan amarah kita atau tidak, apakah kita mampu mengelola ego kita atau tidak, itu sangat berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah semuanya menjadi ayah dan ibu. Amin, insya Allah. Mungkin di kelas-kelas parenting nanti akan belajar. Anak itu, ya kita memperlakukan anak dengan lemah lembut. Tidak boleh dibentak-bentak, memberikan nasihat dengan baik, ini, itu, dan seterusnya. Gitu. Tapi nanti in real life, ya, seberapa kuat kita mampu mengelola amarah kita ke anak-anak, itu akan sangat ditentukan dengan ketakwaan kita juga. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa? Di dalam Quran Surah Ali Imran, ayat 133 sampai dengan 135, Allah menghubungkan antara karakteristik orang-orang yang bertakwa dengan mengelola amarah. Sekarang misalnya gitu ya, di kalangan para ayah dan ibu misalnya, banyak yang kemudian mengalami stres pasca memiliki anak karena begitu banyak tanggung jawabnya. Ya. Akhirnya galau mikirin, aduh kontrakan udah mau habis, bulan depan tinggal di mana. Aduh, saya masa ini rumah ngontrak terus, kapan punya rumah lagi? Rumah beneran yang punya saya. Aduh, motoran terus, kapan punya mobil? Atau misalnya di situasi pandemi saat ini, gitu ya,
ada yang kemudian di PHK, ada yang kemudian kehilangan pekerjaannya, ada yang mungkin kerjaannya jadi part-time. Ya, kemudian yang para ibu, gitu. Anaknya jadi PJJ, kemudian jadi ngatur waktunya semakin sulit, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada begitu banyak hal yang kemudian tidak bisa kita prediksi di dalam pernikahan-pernikahan kita, dan semuanya beda-beda. Ada yang curhatannya adalah tentang orang tuanya. Orang tua saya tuh visi keluarganya beda sama visi keluarga kami. Mertua saya itu sering banget mengkritisi tentang masakan saya. Mertua saya itu mengkritisi rumah saya. Mertua saya mengkritisi. Ada begitu banyak hal yang sebetulnya kalau kita memahami bagaimana adab-adab secara umum yang telah dituntunkan oleh Islam, we will know the answer. Kita akan tahu jawabannya. Kayak tadi misalnya, berpikir tentang masa depan, ya, tentang masalah yang menggalaukan rumah, yang menggalaukan ini. Oke, ada seminar-seminar tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan seterusnya. Tetapi ada bab akidah di sana. Ada bab tauhid di sana. Seberapa kita yakin bahwa Allah yang menjadi Rob kita akan menjamin itu semua. Nah, jadi kadang-kadang, ya, kenapa saya menyebutkan ini sebagai poin utama? Ya, masalah-masalah yang muncul di dalam pernikahan, minimal yang dicurhatin ke saya biasanya nerima, bukan biasanya, yang selalu saya terima curhatannya ibu-ibu, ya. Saya belum pernah terima curhatan bapak-bapak, ya. Tetapi para ibu-ibu ini, para muslimah ini yang dicurhatkan itu sebetulnya adalah hal-hal yang sudah mereka pelajari. Jadi bahkan kalau mereka ngobrol, mereka akan bilang, saya tahu teh, harusnya saya tidak begini, tapi saya nggak bisa, saya nggak tahu gimana caranya. Harusnya mah saya tawakal ya teh, tapi saya ngerasanya gini, dan seterusnya. Akhirnya kembali lagi gimana kepada hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ilmu-ilmu itu bisa dicicil gitu ya. Dan nanti di bab keduanya kita berbicara tentang melatihnya kan, Itu baru beberapa contoh, belum lagi contoh pada saat nanti menjadi orang tua. Nggak kerasa loh, ya, proses dari tahu-tahu menikah, tahu-tahu jadi orang tua. Itu tuh bisa less than 10 months. Ya, bisa dalam proses kurang dari 10 bulan, awalnya single, tahu-tahu jadi suami, jadi istri, tahu-tahu udah punya anak. Kemudian mau mendidik anaknya tentang tauhid, mau mendidik anaknya tentang sholat, mau mendidik anaknya tentang Al-Quran. Ya. Dan itu kan sebetulnya kurikulumnya adalah kurikulum tentang menjadi hamba Allah yang baik. Tapi kemudian tidak bisa mengajarkan kepada anak-anaknya di rumah karena ternyata selama ini sangat sedikit mempelajari hal-hal tersebut. Ya. Time flies so fast. Ya. Kalau istilah sekarang mungkin time hops. Waktu itu kemudian begitu cepat berlalu. Jadi kalau nggak dicicil dari sekarang, khawatirnya nanti kelabakan di lapangan seperti apa. Itulah kemudian kenapa pentingnya kita mencicil tadi ya. Ya minimal kemudian kita tahu ya fikih-fikih mendasar berkaitan tentang ibadah-ibadah kita apa. Jangan sampai kemudian fikih toharoh kita tidak tahu. Dan kita memahami ini adalah untuk dipraktekkan bagi diri kita sendiri. Ya, bukan harus kemudian menjadi ulama. Minimal kita bisa mempraktekkan bagi diri kita sendiri dan bagi keluarga kita. Minimal kita tahu ilmu-ilmu tentang akidah yang kemudian basicnya seperti apa. Ya. Kita tahu hal-hal yang merusak akidah itu apa, supaya nanti kita tahu ketika menjalani pernikahan tersebut seperti apa. Kemudian juga bab akhlak. Dan kadang-kadang ya ada begitu banyak masalah di dalam pernikahan itu sebetulnya adalah masalah akhlak yang umum. Contoh, banyak konflik terjadi karena suudzon. Suami suudzon sama istri, istri suudzon sama suami, terus dua-duanya nggak mau ngobrol. Pas dimediasi, ternyata udah selesai, masalahnya seharusnya nggak ada. Awal mulanya adalah suudzon, padahal di dalam Al-Quran sudah disampaikan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah sebagian kamu itu banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kalian ini mencari-cari kesalahan, janganlah kalian ini begitu, dan seterusnya. Itu kan sebetulnya basic ya. Tapi kadang-kadang suka lupa gitu. Karena tadi saling suudzon, yang ini ngirainnya dia tuh kayaknya nggak perhatian sama aku deh. Terus ternyata pas dikomunikasikan ternyata suaminya bilang dia sebetulnya memperhatikan istrinya tapi nggak tahu cara mengkomunikasikannya. Jadi udah saling suudzon aja gitu kan akhirnya. Dan ini kasus real. Ada kasus yang kemudian dikirain kasus perselingkuhan. Setelah dimediasi ternyata bukan. Tapi selama
suuzon tadi berlangsung, yang istri tidak komunikasi dengan suami, yang suami tidak komunikasi dengan istri, rugi kan? Berbulan-bulan memendam rasa nggak enak dan ternyata bukan perselingkuhan, ya. Jadi banyak masalah kayak gitu. Atau masalah lain gitu ya, tentang ini kita masih berbicara tentang bab akhlak. Tentang bagaimana akhlak sesama muslim untuk saling tersenyum, untuk saling berprasangka baik, saling beradab, saling berterima kasih. Hal-hal basic seperti itu ternyata ketika kita tidak bisa mendalaminya, kemudian pada saat masuk di dalam pernikahan, hal tersebut tidak diimplementasikan, ternyata dari sanalah kemudian muncullah konflik-konflik yang awalnya konflik kecil dan seterusnya, tahu-tahu dia makin lama makin membesar. Ya, itulah kemudian kenapa kita perlu dari awal. Itu satu ya, ilmu tentang menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian yang kedua, ilmu apa lagi yang harus dipelajari? Ini masih hal-hal yang perlu dipelajari. Ini ilmu tentang menjaga kesucian diri. Ilmu tentang menjaga kesucian diri. Mungkin di sini Kang Sani tadi sudah menyampaikan mungkin ya tentang Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31 ya. Sudah disampaikan belum tadi di Kang Sani? Biar saya nggak overlap. Ada mungkin yang menjawab? Belum ya? Berarti ya? Belum tadi. Oke, saya bacakan ayatnya. Quran surah An-Nur surah 24 ayat 30-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya mau fokus dulu ke beberapa ayat di sini tentang bab menjaga kesucian diri. Kenapa? Karena ternyata di lapangan, saya kan sharing-sharing tentang realita di lapangan. Kadang-kadang ketika tidak paham tentang bab kesucian diri, disinilah awal mula terjadinya perselingkuhan. Perselingkuhan itu not necessarily kemudian jadi zina. Belum sampai ke zina pun bisa jadi sudah mulai perselingkuhan emosional, secara emosional. Ya, kayak texting gitu ya. Sudah mulai berkhalwat, mulai kepikiran. Ini kan I'm talking with adults di sini ya. Saya berbicara kepada adik-adik yang sudah dewasa ya. Ya. Kasus-kasus perselingkuhan itu bukanlah kasus yang katanya harus nunggu puber kedua nanti pada saat usia 40 tahun gitu. Saya menerima curhatan perselingkuhan itu untuk yang nikahnya baru 3 tahun, baru 4 tahun, yang usianya masih 29, 28, 30, 31, masih muda. Dan bukan karena kebosanan juga seharusnya, karena istrinya cantik, suaminya ganteng. Tetapi ternyata usut punya usut tidak paham tentang konsep bagaimana menjaga kesucian diri di dalam Islam, gitu ya. Menjaga kesucian diri itu seperti apa? Tadi yang disampaikan oleh Allah. Baik laki-laki maupun perempuan, hendaknya dia menundukkan pandangannya kepada yang bukan halal. Baik itu sebelum dia menikah maupun setelah dia menikah. Beberapa kasus tuh begini, ya. Sebelum menikah tuh sangat menjaga, baik laki-laki maupun perempuannya. Ya. Begitu pasca menikah, kemudian karena tidak paham tadi, gitu ya, mengumbar. Yang laki-laki mengumbar, yang perempuan mengumbar. Akhirnya yang terjadi apa, gitu ya? Muncullah ketidaksempurnaan pada pasangannya. Kok dia suami itu bisa, suami saya nggak bisa. Yang istrinya, yang laki-lakinya juga gitu. Tuh istri orang kok begitu, istri saya kok begini. Dia nggak menundukkan pandangannya. Belum lagi ke bab interaksi, itu baru menundukkan pandangan. Belum lagi ke bab interaksi, di dalam Islam tidak boleh berkhalwat, berdua-duaan. Kemudian tidak boleh berikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa uzur syar'i. Kalau kita menuntut ilmu, ya di dalam satu kelas, di dalam satu ruangan ada laki-laki perempuan, ya mungkin muridnya ada perempuan, yang dosennya kemudian laki-laki, ada uzur. Di dalam kesehatan, ya dokter dan seterusnya ada uzur. Tapi ini nggak ada uzur, campur aja ketemuan sama laki-laki dan perempuan. Ya reunian misalnya, tanpa didampingi pasangan ya, kemudian dengan tidak menundukkan pandangan tadi, jadi aja kemudian. Ngelihat itu cantik, ngelihat itu ganteng dan seterusnya.
lepas ininya, guards-nya lepas gitu ya, sehingga kemudian pasca menikahan jadi miss. Saya menerima kasus, alasannya apa? Iya teh, awalnya saya tuh nganggep dia udah kayak kakak sendiri. Ini kasus rekan kerja ya, sesama rekan kerja yang saling curhat-curhatan dan seterusnya. Kemudian ketika saya sampaikan baiknya cari teman curhat yang lain, gitu. Ya. Kemudian beliau cerita ya, yang curhat ke saya. Ya awalnya curhat tentang kerjaan aja, udah kayak kakak sendiri. Ya. Udah nikah kok teh, dia udah nikah. Alasannya biasa gitu. Berapa banyak kemudian perselingkuhan yang terjadi antara istri orang dengan suami orang? Berapa banyak perselingkuhan yang terjadi awalnya main kakak-kakak, adik-adikan? Oh itu mah udah kayak abang saya. Oh itu mah udah kayak adik saya. Hati-hati, kita harus selalu kembali ke Quran. Zaman boleh berubah, but Al-Quran is always relevant. Quran itu adalah ilmu yang dia akan selalu relevan sepanjang masa. Beda sama ilmu akademis. Ya, kalau ilmu akademis kan kita misalnya bikin research paper, bikin skripsi. Oke, referensinya maksimal 5 tahun terakhir ya. Kalau bikin skripsinya tahun 2021 terus referensinya tahun 2000 dianggap udah nggak relevan. Ya, ilmunya kadang-kadang tidak lagi sesuai, kecuali kalau orang teknik nggak tahu lah. Kalau sosial begitu. Tapi kalau Quran enggak. It will always be relevant, regardless the eras. Apapun eranya, ini akan selalu relevan. Kita selalu kembali ke Quran. Mau pernikahan kita Adam ayam, ya kemudian kita harus mulai dari sekarang nyicil. Gimana sih adab-adab interaksi ini? Ya? Nah, detailnya silahkan datang ke kajian-kajian tentang interaksi ya laki-laki dan perempuan. Nah, kita fokusnya di sini tentang pernikahan.